Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi agak error ya komputernya ya. Saya lanjutkan ya, soal yang nomor 1. Di situ sudah saya sampaikan ya, ada posisi di A, posisi di B, kemudian posisi ke C. Jadi sebenarnya soal di nomor 1 ini, itu ada 2 peristiwa. Peristiwa A ke B itu, peristiwa yang pertama adalah peristiwa ketika A menuju ke B. Nah, itu peristiwanya disebut dengan GLBB diperlambat. Ya, jadi bukan GJB, tapi GLBB diperlambat. Oke, kita fokus ke peristiwa A ke B. Ya, peristiwa A ke B, ya, di situ diketahui, ya, V0-nya adalah 30 meter per sekon, ya. Kemudian VT-nya adalah 0, ya. Ya. VT-nya adalah 0, maka kita pakai rumus yang umum untuk GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Ya, ingat ini karena GLBB yang vertikal. Nah, karena ini melawan dari percepatan bumi, maka ini G-nya saya tulis langsung negatif. Jadi PT sama dengan V0 minus GT. VT-nya adalah 0, kemudian V0-nya adalah 30, minus G-nya diasumsikan 10, karena saya tadi tidak menyebutkan, kemudian kalikan dengan T. Maka T sama dengan berapa? Maka T sama dengan 30 dibagi dengan 10, yaitu 3 detik. Itu T waktu yang diperlukan dari A menuju ke B. Nah, sekarang berapa ketinggiannya? Ketinggian A ke B. Cara mencari ketinggian dari A ke B, ya. Ayo, tadi ingat rumusnya bagaimana? Ya, Anda pakai rumus ini aja. H A ke B, ya, bisa memakai rumus GJB, yaitu setengah GT kuadrat, atau Anda bisa memakai rumus GLBB diperlambat, tapi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, yaitu berapa? Kalau vertikal itu H, kalau horizontal itu kan S. Nah, ini jadi vertikal, berarti jadi H ya. V0T, ya, karena melawan menjadi minus, minus setengah GT kuadrat. Monggo, Anda mau pakai ini juga boleh untuk menghitung ketinggian dari A ke B, atau memakai yang ini juga boleh. Ya, saya sudah mencoba hasilnya sama. Ya, saya percepat saja memakai yang ini, yang rumus setengah GT kuadrat. Maka HAB-nya adalah berapa? Yaitu setengah kali 10 dikalikan dengan 3 kuadrat, karena T-nya ketemunya adalah 3 sekon. Maka 9 kalikan dengan 5, yaitu 45 meter. Nah, ketinggian maksimal berapa? Maksimal ini, ya, maksimal berarti apa? Sama dengan H menara ditambah dengan HAB. Yaitu ketinggian menara pada soal sudah diketahui 75 ditambah dengan 45 sama dengan berapa? 120 meter. Ini oke. Kemudian apa sih yang ditanyakan selain itu? Jadi berapakah kecepatan benda saat mencapai tanah? Belum ya. Waktu yang dibutuhkan berapa lama? Berapa ketinggian maksimal? Ketinggian maksimalnya sudah ini ya, 120. Jadi ketinggian maksimal
benda ya sebelum jatuh itu 120 kalau diukur dari permukaan tanah. Kemudian yang berikutnya adalah berapa kecepatan benda saat mencapai tanah. Nah, rumusnya kan sudah ada, yaitu rumusnya VT sama dengan ya 2H max ya dibagi dengan G. Yaitu berapa? Yaitu akar 2 kali 120 dibagi 10. Ini coret, berarti ketemunya akar berapa? Akar 24 ya. 12 kali 2 kan akar 24. Yaitu sekitar 4, berapa ini? Ya, betul ya. T. Ini T ya. Waktu yang dibutuhkan itu 2 Hmax. Ini ya, mohon maaf ya. Ini waktu yang dibutuhkan dari ini peristiwa saya tulis di bawahnya saja. Saya tulis di bawahnya ada. Ya, ya. Saya tambahi. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa ya yang dari B ke C itu adalah betul-betul GJB. Nah, GJB yaitu V T-nya ada ya. V0-nya kan 0 ya plus GT ya dan memakai rumus yang lainnya ya. Anda bisa buka lagi ya catatannya ya. Langsung saja ya memakai ini bisa ya. T sama dengan 2 akar H max ya dibagi dengan G. Yaitu tadi akar 2 kali 120 dibagi 10. Ini coret-coret. Akar 24 sama dengan 4,89 berapa itu saya bulatkan menjadi 4,9. Nah, ini. Ini adalah TBC. Nah, waktu total, T total itu apa? Waktu total adalah yaitu TAB ditambah TBC ya. TAB-nya tadi sudah dicari yaitu kecemunya 3 sekon ditambah 4,90 sama dengan 7,90 detik. Jadi waktu total yang dibutuhkan itu. Oke. Kemudian setelah waktu total, berapa sih kecepatan ketika menyentuh tanah? PT sama dengan akar 2G. Hanya yang dipakai adalah H max. Bukan H menara atau bukan yang hasilnya tadi hanya adalah H120, tapi sudah H max. Yaitu berapa? Akar 2 kali 10 dikalikan 120 sama dengan sekitar 48 ya 98 berapa ya, saya bulatkan 9 km per sekon. Jadi itu ya sudah ketemu semuanya ya. Monggo ada yang mau disampaikan ya. Oke ya, clear ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua. Silakan kalau ada yang mau mencoba soal yang kedua. Nah, ya. Nih, soal yang kedua. Sebuah benda dilemparkan ke atas dari sebuah menara dengan kecepatan awal 45 meter per sekon. Apabila ketinggian maksimal benda tersebut sebelum jatuh
adalah 200 meter, berapakah kecepatan benda saat mencapai tanah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut mulai saat dilempar ke atas sampai dia jatuh ke permukaan tanah. Jadi T totalnya berapa? Kemudian ketinggian menara berapa? Jadi beda ya dengan soal yang pertama. Soal yang pertama adalah ketinggian menara yang diketahui, tapi soal yang kedua ketinggian menara itu justru yang dihitung. Ya. Kemudian ketinggian maksimal benda sebelum jatuh itu 200. Tapi yang di sini adalah tidak diketahui, justru yang dihitung. Jadi tolong Anda ya belajar untuk bisa mengerjakan itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau enggak coba ya saya bantu ya. Oke, saya bantu ya. Dari data soal yang ada ya, ketinggian menara itu justru yang ditanyakan ya. Ini tinggi menara. HM itu berapa sih? Nah, kan nggak tahu ya. Kemudian kecepatan benda ke atas dilempar itu 45 meter per sekon. Ya, ya. Terus VB-nya adalah 0, H-nya adalah H max-nya, itu adalah seperti dalam soal 200 meter. Jadi ini jaraknya ke sini ya, 200 meter ya H max-nya. Kemudian apalagi? Sudah ya. Nah, oke. Ini peristiwa dari A ke B ya. Peristiwa A ke B ya, yaitu apa? GLBB diperlambat. Seperti tadi soal nomor 1. Ya, kita fokus ke A ke B. Rumusnya, rumus umumnya adalah VT sama dengan V0 ya, karena dia melawan berarti minus GT. VT-nya itu adalah posisi di VB yaitu 0. Kemudian ini V0-nya adalah VA-nya yaitu 45. Minus G-nya karena saya tidak ngomong berarti 10. Kalikan T. Maka TAB itu adalah 45 dibagi 10. Ya, 45 dibagi 10. Ya, hasilnya berapa? 45 dibagi 10 adalah 4,5. Jadi ini hasilnya adalah 4,5. Oke. Waktu yang dibutuhkan dari posisi A ke posisi B. 4,5 detik. Kemudian yang berikutnya, H max-nya kan jujur yang diketahui. Ya, maka Anda tulis H max sama dengan ya, H max sama dengan ya 200 ya Anda tulis di situ. Ya, kemudian yang berikutnya Anda mencari ya H A ke B ya. Mencari H ketinggian yang ditempuh dari posisi A ke B seperti yang tadi Anda boleh memakai rumus ya, Anda kerjakan ya. Saya mendikte aja. Boleh memakai rumus
H sama dengan setengah GT kuadrat, atau Anda memakai rumus H ya sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Anda boleh memilih salah satunya. Misalkan saya memakai rumus H sama dengan GT kuadrat. Maka setelah dihitung, H AB-nya itu sama dengan setengah kali 10, T-nya itu 4,5 kuadrat. Maka kalau saya pakai kalkulator, hasilnya adalah 101,25 meter. Oke ya, itu HAB. Berarti H menara bisa dihitung ya. H menara bagaimana? Ya lihat dari gambar. H menara itu sama dengan H maksimal dikurangi HAB, yaitu H maksimalnya 200 dikurangi HAB sebesar 101,25 meter. Sehingga H menara atau ketinggian menara adalah 98,75 meter. Tuh. Ya, jadi sudah ketemu ketinggian menaranya adalah 98,75 meter. Kemudian ditanyakan di situ pula, berapa kecepatan benda ketika menyentuh tanah? Ya sudah, Anda masukkan saja rumusnya. VT sama dengan akar 2 kali G kali H, tapi H-nya adalah H maksimal. Anda masukkan saja, sama dengan akar 2 kali 10 kali 200, yaitu ketemunya 63,25 meter per sekon. Tolong Anda ikuti yang tadi saya sampaikan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah waktu total yang dibutuhkan saat benda mulai dilempar sampai dia itu jatuh ke tanah. Bukan jatuh ke atas menara, tapi jatuh ke tanah. Yaitu T totalnya sama dengan Anda harus mencari TAB. TAB tadi sudah diketahui, yaitu 4,5 detik. Nah, tinggal Anda mencari TBC. T dari ketinggian H max menuju ke tanah. Oke, Anda memakai rumus TBC sama dengan akar 2 ya H max dibagi dengan G, yaitu akar 2 kali 200, karena ketinggian maksimal 200, dibagi dengan 10. Nah, kalau dicari dengan kalkulator, itu ketemunya adalah 6,3 sekian, atau saya bulatkan 6,33 sekon. Dari situ, maka kita sudah bisa menentukan besarnya waktu total, yaitu berapa? TAB ditambah TBC, yaitu 4,5 ditambah 6,33, sehingga hasilnya adalah 10,83 sekon. Demikian untuk penyelesaian kasus soal nomor 2. Untuk kasus soal nomor 3, saya mohon Anda untuk bisa mengerjakannya ya di kertas, kemudian Anda kumpulkan di Google Classroom. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.